warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati dengan nomor NIM 187207005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya di sini akan membawakan materi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah sosial media dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Sujana MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai dampak media sosial saat pandemi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari media sosial sendiri. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sendiri terdiri dari beberapa macam. Di antaranya saya akan menyebutkan beberapa media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat umumnya, seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, serta blog. Di sini media sosial sangatlah berkembang pesat pada saat pandemi seperti saat ini. Semua masyarakat serta elemen melalui komunikasi pasti melalui jejaring sosial atau media sosialnya. Namun tidak hanya itu, media sosial juga sangatlah berdampak. Adapun dampak-dampak yang dialami pada saat pandemi seperti ini, yaitu ada dampak positif serta dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu kita akan bahas berikut. Baik, yang pertama seperti tadi yang saya bilang dan katakan bahwa media sosial memiliki dampak-dampaknya. Di antaranya yaitu ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Lalu yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Lalu yang keempat, mengetahui dunia luar dan perkembangan berbagai negara. Di sini mungkin dampak positifnya untuk bagi perusahaan adalah meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Memang benar. Dari media sosial sendiri kita pemasarannya mungkin lebih unggul dan lebih utama adalah lewat media sosial. Lalu di sini bisa menjalin kerjasama bisnis secara luas. Kenapa? Karena dengan media sosial kita bisa menjangkau seluruh berbagai negara. Di sini kita bisa menjalin kerjasama bisnis, lalu mengetahui dunia luar. Memang betul kita bisa mengetahui dunia luar tanpa harus kita datang ke suatu negara ataupun menjalin di negara tersebut kita harus datangin, tidak, tapi bisa melalui media sosial itu sendiri, serta mengetahui bagaimana perkembangan di negara-negara lain lewat media sosial, yaitu lewat berita ataupun jejaring sosial lainnya yang bisa mengabarkan informasi-informasi di negara tersebut kepada kita gitu. Lalu adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Lalu yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoaks. Yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Di sini dari memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau yang bisa disebut katakan palsu, karena kita tidak bisa melihat secara langsung produk tersebut. Maka dari itu banyak sekali oknum-oknum yang mengatakan di jejaring sosialnya produk tersebut kelebihannya seperti ini dan seperti ini, padahal kenyataannya tidak sesuai realitanya. Itu memang benar, kebanyakan seperti itu dari dampak penjualan secara online yang oknum-oknum nakal.
Lalu yang kedua ada menyebarkan berita atau informasi hoax. Di sini memang betul dari dampak negatif media sosial saat ini banyak sekali dan mudah sekali kita mengetahui informasi-informasi yang tidak bisa disaring untuk bagaimana kita mengetahui mana informasi tersebut valid atau tidak. Main share aja gitu kepada forum-forum itu banyak sekali kita jumpai dan kita temukan. Oleh sebab itu janganlah terlalu percaya kepada informasi-informasi yang belum valid, karena kalau kita mempercayai dan main share-share aja informasi yang tidak valid, kita juga akan kena undang-undang ITE yang sudah diatur oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Di sini semakin banyaknya produk yang berada di media sosial, semakin besar pula persaingan yang terjadi antar kompetitor bisnis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat pula. Hal tersebut berpotensi terjadi karena setiap orang secara bebas dan memberikan komentar dan dapat menimbulkan ujaran yang mengarahkan pada ancaman serta pembohongan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pastikan kita membangun brand yang kuat terlebih dahulu agar kepercayaan konsumen lebih besar pada produk bisnis yang kita jalankan. Gunanya juga media promosi yang tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Setelah kita dapat mengetahui dampak positif serta dampak negatif dari media sosial, adapun manfaat dari penggunaan media sosial sendiri, yaitu yang pertama, mendapatkan informasi secara aktual. Di sini kita bisa membagi berbagai konten terbaru dengan mudah dilakukan saat ini, karena sekarang banyak sekali aplikasi sosial media yang dibuat untuk membantu proses pencarian berbagai sumber informasi dalam setiap bidang kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh penjuru dunia. Lalu yang kedua, kita mampu berkomunikasi secara real time. Ya, di sini kita bisa menghabiskan waktu untuk melakukan percakapan dengan teman, saudara atau lainnya dengan menggunakan platform media sosial. Jika benar bisa melakukan percakapan atau bisa juga disebut seperti chattingan, merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara real time atau secara langsung gitu. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness sendiri. Saat kemunculan ada di dalam media sosial, Anda dapat lebih mudah untuk berhubung dengan pelanggan. Sebaiknya juga pelanggan dapat terhubung dengan lebih mudah dan dengan adanya media sosial dapat meningkatkan loyalitas konsumen pada brand yang kita miliki. Lalu yang keempat, ada meningkatkan traffic dan peringkat pencarian. Di sini semakin Anda aktif dan rajin untuk mengupdate suatu informasi dan konten terbaru pada situs jejaring sosial, maka Anda akan memberikan efek yang sama untuk website Anda atau peningkatkan traffic pengunjungnya. Apabila misalnya Anda mempunyai suatu jejaring sosial digunakan secara baik atau memberikan informasi secara baik pada isi suatu artikel atau blog, maka kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari suatu tulisan kita di jejaring sosial tersebut. Lalu yang kelima, dapat membangun relasi dengan cepat dan luas. Manfaat media sosial sendiri terakhir adalah mengembangkan jaringan atau relasi secara luas. Jika produk kita semakin dikenal oleh banyak orang, maka semakin tinggi juga traffic yang dapat kita peroleh atau keuntungan yang kita peroleh. Serta membangun relasi sangatlah penting karena bisnis akan mudah dan cepat berkembang karena terdapat juga sebuah jejaring sosial yang sangat luas. Dengan media sosial sebagai promosi yang tepat sesuai dengan target pasar yang dituju. Baik, sekian materi yang saya berikan tentang dampak media sosial saat pandemi seperti saat ini. Namun di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan yang saya sampaikan. Yang pertama,
Media sosial adalah media daring online yang digunakan untuk proses interaksi komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Jenis-jenis media sosial sendiri diantaranya pada bisnis, akun bisnis ataupun yang lainnya, yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, blog ataupun yang lain-lainnya. Namun di balik itu semua, yang tadi seperti saya bilang, ada dampak positif serta dampak negatifnya. Maka dengan itu bijaksanalah kita dalam menggunakan media sosial. Jika kita menggunakan media sosial dengan baik, maka kita akan mendapatkan reward atau keuntungan dari media sosial tersebut. Tetapi jika kita menggunakan media sosial tersebut untuk hal-hal negatif, kita akan pula mendapatkan hal yang negatif juga kepada diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.